warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Rizky Ali. Saya dari Fakultas MIPA, Program Studi Pendidikan Matematika, kelas C. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Prof. Novianti Jafri SPDI MPDI. Langsung aja ke topik materi akan kita bahas adalah hukum Islam dan masalah kontemporer dalam pajak dan fikih lingkungan. Sebelum itu teman-teman harus tahu apa sih itu hukum Islam. Jadi teman-teman, hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku mu'alaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya, dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Kemudian syariah Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat Islam menuju kepada Allah Ta'ala, dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Kemudian teman-teman ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya. Kemudian yang kedua itu ada hadis. Hadis adalah sesuatu yang berlandasan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum ini didapat melalui perkataan, tindakan, dan teladan Nabi dalam hadis. Terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu ada kesepakatan ulama. Selain Al-Quran, sumber hukum Islam yang bisa dipertimbangkan adalah kesepakatan ulama atau ijma. Kesepakatan ulama yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai hukum Islam adalah yang terjadi di zaman sahabat Nabi. Kemudian yang terakhir itu ada kias atau analog hukum adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan untuk masalah baru. Kias menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Contohnya, narkoba telah dianggap tidak diperbolehkan melalui analog hukum dari larangan alkohol yang diatur dalam Al-Quran. Kemudian pengertian masalah kontemporer. Masalah kontemporer adalah isu-isu atau permasalahan yang muncul dan berkembang pada masa kini. Biasanya berkaitan dengan perkembangan zaman, teknologi, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Kontemporer sendiri berarti masa kini atau zaman sekarang. Oleh karena itu, masalah kontemporer merujuk pada tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini yang mungkin belum ada atau relevan pada masa-masa sebelumnya. Kemudian itu ada masalah kontemporer pajak dalam hukum Islam, teman-teman. Yang pertama, penyesuaian pajak modern dengan prinsip syariah. Negara-negara Muslim sering menghadapi tantangan dalam menyesuaikan pajak modern. Contohnya seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dengan prinsip syariah dan yang tradisional seperti larangan riba atau bunga dan keharusan zakat. Yang kedua itu kepatuhan terhadap keadilan sosial. Menyusun sistem pajak yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pajak, termasuk bagaimana pajak dapat diterapkan secara merata, kemudian tanpa membebani golongan tertentu secara tidak profesional.
Kemudian yang ketiga itu penggunaan dana pajak. Menjamin bahwa dana yang diperoleh dari pajak digunakan secara efektif untuk kepentingan umum dan sesuai dengan tujuan sosial dan ekonomi Islam, seperti membantu kaum duafa atau yang kurang mampu. Kemudian yang keempat itu ada zakat dan pajak. Integrasi atau koordinasi antara kewajiban zakat dan pajak yang dikenakan oleh negara. Ada perdebatan mengenai sejauh mana pajak dapat menggantikan atau berinteraksi dengan zakat. Kemudian ada yang kelima yaitu transparansi atau akuntabilitas. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana pajak untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Kemudian teman-teman, yang terakhir adalah tata kelola dan kewenangan. Masalah mengenai bagaimana mengatur dan mengelola sistem perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di negara yang menerapkan hukum syariah serta praktik perpajakan modern. Terakhir, hukum Islam dan masalah kontemporer dalam fikih lingkungan mencakup yang pertama itu ada hak dan kewajiban lingkungan. Islam menetapkan hak lingkungan untuk perlindungan dan kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian bumi. Ini termasuk melarang pencemaran dan kerusakan. Kemudian yang kedua itu ada pencemaran dan kerusakan. Mengatasi isu pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada kelarangan merusak dan pemborosan. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya alam. Islam mengajarkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan dan mencegah eksploitasi berlebihan. Yang keempat itu ada perubahan iklim. Fikih Islam menyarankan tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir itu ada edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang tanggung jawab lingkungan dalam Islam untuk memastikan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Baik teman-teman, mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.